Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di materi pertama ini kita akan memperkenalkan dulu apa itu Visual Basic, ya. Aplikasi Visual Basic, tampilannya, menu, dan segala macamnya. Oke, ini adalah tampilan dari Visual Basic setelah kita buka aplikasinya, tampil seperti ini, ya. Kita buka aja langsung ke standar XC, ya. Sebetulnya banyak project-project yang lain yang bisa kita manfaatkan di sini, ya, tapi kita gunakan saja dulu standar XC di sini, ya. Klik open atau klik dua kali standar XC sama saja, ya. Akan tampil seperti ini. Jadi secara default akan tampil seperti ini ketika kita sudah mengklik standar XC tadi, ya. Nah, ini menu-menunya, ya. Ini menu barnya. Jadi ini seperti biasa, seperti aplikasi lain, Excel, Word, ya, seperti ini. Ini adalah menu biasa. Ini kalau ini menu file, edit, view, project, ya. Kemudian di bawahnya ini adalah toolbar. Jadi ini berupa icon-icon yang sering kali digunakan dalam pembelajaran atau dalam menggunakan program Visual Basic ini, ya. Nah, jadi ini sebetulnya jalan pintas dari menu-menu ini tadi, ya. Jadi kalau misalnya kita cari di menu bar ini semuanya ada, tapi jalan pintas yang sering kali digunakan dalam pemrograman Visual Basic ini ditampilkan lewat toolbar ini. Kemudian di sebelah kiri ini adalah komponen-komponen, ya, atau objek-objek yang nanti kita akan masukkan dibuat ke dalam form ini. Ya, jadi ini semuanya komponen-komponen ini akan dimasukkan ke form ini, ya. Nah, ini form sendiri, itu formnya ini sendiri, jadi tempat nanti masukkan komponen-komponennya, ya. Nah, ini formnya sendiri bisa dibesarkan, ya. Projectnya juga bisa dibesarkan ini, ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sebelah kanan ini project, ya. Jadi di project kita ini nanti mungkin ada beberapa form akan ditunjukkan di menu ini, ya. Jadi menu ini untuk apa namanya, menunjukkan form-formnya, ya. Jadi dalam bentuk file-file. Ini kalau misalnya ada formnya, kita ada simpan ada 3, nanti formnya 3 di sini muncul, ya. Jadi dalam satu project misalnya kita menggunakan 3 form, ya. Bisa saja seperti itu, nanti formnya muncul di sini, ya. Nah, ini untuk filenya. Kalau ini untuk penunjukan dari coding programnya, ya. Jadi script programnya di sini. Nah, kalau ini view objeknya, ya. Jadi objek nanti di sini, objek-objek nanti yang seperti komponen-komponen atau objek-objek ini akan diperlihatkan kalau seperti ini. Jadi ini untuk menampilkan coding program dari setiap objek, ya. Kalau ini menampilkan formnya, ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini adalah property. Property ini untuk mengatur dari objek-objek atau komponen-komponen ini tadi, termasuk juga form ini. Jadi misalnya di sini kita masukkan tulisannya nanti berapa besar size-nya, ukurannya, warnanya, ya, latar belakang warnanya, dan segala macam. Nanti bisa diatur di sini, diatur lewat properti ini, ya. Jadi kira-kira ini mungkin sekilas mengenai pengenalan dari Visual Basic itu sendiri. Selanjutnya nanti kita akan membahas komponen-komponen ini sekaligus nanti dicontohkan,
ya. Oke, kita lanjut saja langsung terhadap penggunaan komponen ini sendiri, ya. Jadi ini ada beberapa macam komponen seperti ini untuk komponen gambar, masukkan gambar nanti di form ini. Ini label, ya, dia berupa teks, tulisan-tulisan nanti tampil di sini. Kalau ini adalah text box, nah, text box ini untuk bisa digunakan untuk menginput data, jadi lebih digunakan untuk memasukkan data, nanti datanya dibaca. Ya, ini frame, ya, ini command button, ini tombol untuk mengeksekusi biasanya digunakan. Kemudian ini checkbox, ya, jadi misalnya nanti ada pilihan, ya, kita harus pilih berapa checklist yang bisa kita pilih nanti, ya. Kemudian ini option button. Kemudian combo box ini untuk menu pilihan, ya. Kalau list box ini, jadi nanti ini diklik nanti panahnya seperti ini, ya. Nih, nanti akan tampil pilihannya. Diklik ini nanti muncul pilihannya, gitu, ya. Kalau ini, ya, ini nanti pilihan juga, tapi tidak menu seperti ini, ya. Kalau ini ada klik sini ada pilihannya, kalau ini tinggal langsung nampil di sini listnya, tinggal kita pilih, ya. Oke, berikutnya ini horizontal scroll, ya. Jadi ini untuk ngatur apa namanya horizontal seperti ini, misalnya kalau misalnya kita kecilkan seperti ini, maka ini akan tumbuh muncul horizontalnya, ya. Ini panahnya nih untuk gesernya, gitu, ya. Kalau dia vertikal, ya seperti ini bisa kita atur nanti. Lihat nih, ya, ini ada vertikalnya nih, ya. Ini saya geser-geser seperti ini, gitu, ya. Saya hapus saja dulu ini, ya, saya edit. Ya, ini timer, jadi program yang menggunakan timer, penggunaan waktu, bisa kita manfaatkan jam ini. Kemudian ini untuk menampilkan drive yang ada di komputer, ya. Kalau ini folder, untuk menampilkan folder, ya, folder dari suatu file. Ini juga sama folder, tapi dalam bentuk yang listnya, ya. Kemudian ini gambar, untuk membuat gambar. Jadi di Visual Basic ini juga bisa kita bentuk-bentuk gambar, ya. Ini bisa gambar yang sederhana, bentuk-bentuk shape. Kemudian ini garis, ya. Ini juga image, sama seperti ini, untuk memanfaatkan gambar. Kalau ini lebih kepada data, jadi nanti kita bisa membaca data atau masukkan data, ya, untuk mengontrol data yang kita gunakan dalam suatu, ya, program, ya. Jadi bisa kita manfaatkan nanti mengklik ini, datanya dipilih di sini, ya, seperti ini. Tinggal pilih nanti datanya, tinggal geser data 1, data 2, data 3, gitu, ya. Oke, mungkin itu sekitar, ya, kita langsung praktekkan saja menggunakannya, ya. Ini kita gunakan, kita ambil, ya, label ini, saya buat di sini, ya. Ya, di sini label 1, ya, sudah ketulis nama labelnya label 1, ya. Nah, ini propertinya, ya. Ini label 1, ini propertinya, ini namanya, kemudian captionnya, tulisannya di sini, ya. Jadi ini namanya ini, jadi setiap membuat label ingat, ya, namanya. Ini labelnya label 1, kemudian caption tulisannya label 1 juga. Ini bisa kita ubah misalnya, ya. Misalnya saya ganti di sini menjadi tulisan, ya, visual, atau kalau
Visual Basic. Ya, ini langsung berubah. Perhatikan tulisannya di sini juga langsung berubah. Ketika mengganti sini, ini secara otomatis langsung berubah. Ya, ini tulisannya sudah tidak lagi label 1, tapi tulisannya, caption tulisannya Visual Basic, tapi namanya tetap label 1. Ya. Nah, di sini kita melihat kategori melihat propertinya, itu pengaturan propertinya berdasarkan objek, bisa juga berdasarkan kategorinya, ya. Jadi ini berdasarkan penampilan appearance, penampilannya, ya. Untuk melihat hurufnya misalnya, ya. Untuk posisinya bagaimana, nanti ukurannya gimana, ya, gitu. Oke. Nah, sekarang tulisan ini kita bisa ganti, ya. Jadi ini kita bisa ganti ukurannya. Misalnya saya ganti di sini Visual Basic, maka yang saya cari itu font, ya. Jadi kita cari di sini font, ya, ini font, ya. Ini kalau alfabetik, ya, juga cari font di sini, font, ya. Ini tulisannya MS sans serif, ya. Bisa kita ganti, klik nih 3 titik ini, maka akan muncul seperti ini, ya. Ini misalnya saya ganti tulisannya ke MB Folly, ya. Saya buat bold gini, oke, ya, berubah dia. Ini kalau misalnya ukurannya mau diperbesar, klik lagi, ukurannya kita ganti misalnya 16, ya, atau 18 gitu, klik OK, maka huruf ininya sudah berubah, ya. Jadi ini saya ganti, ya. Jadi ya, ini kita ganti, ya, tulisannya salah sepertinya, jadi caption, kita cari caption tadi, caption, ya. Ini bukan Heli, ya. Halo, maaf, maksudnya di situ, halo Visual Basic, ya. Nah, ini misalnya kita mau ganti warnanya, jadi, ya, appearance, ya. Ini for color, ini warna tulisan Visual Basic itu sendiri, kita diklik saja ini. Kemudian untuk milihnya itu kita gunakan palette saja. Nah, misalnya kita ganti tulisannya menjadi warna biru, ya. Kemudian latar belakangnya, back colornya kita ganti, ya. Jadi pilih, cari palette lagi juga, warna kuning misalnya, gitu, ya, gitu. Nah, ini kita mau atur letaknya, alignmentnya kita letakkan di tengah saja, ya. Ini alignment, ini kalau alignment ini rata kiri, Just TV rata kiri, kalau right Just TV rata kanan, ini kalau center tengah-tengah, ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi ini seperti ini, Hello Visual Basic, ya, tampil seperti ini. Ini kalau mau dipaskan ukurannya bisa juga, ya. Jadi auto size-nya kita yes kan, ya. Jadi nanti merubah berdasarkan hurufnya nanti, ya, seperti itu Visual Basic, ya. Oke. Di tampilan seperti ini, ya. Kemudian kita tambahkan sini, ya. Kita tambahkan sini, saya tulis nama, ya. Ini label 2, ini label 1, maka kita nambahkan label 1 lagi, otomatis label berikutnya secara otomatis beri nama label 2, ya. Kalau tadi label 1, ini label 2. Oke, saya ganti tulisannya di sini, caption, saya cari apa saja, caption, ya. Ini saya ganti dengan tulisan nama, ya. Kemudian hurufnya
kita ganti jadi 14 gitu ya, klik oke ya gitu ya. Ini kalau mau dipaskan seperti tadi, ukurannya, alignmentnya ya prosesnya saya send saja tuh. Oke ya, seperti itu. Ini seperti ini. Oke. Nah, berikutnya saya menggunakan text box ya. Menggunakan text box di sini, saya buat di sini untuk masukkan namanya, nanti namanya siapa gitu ya. Ya ini. Nah, beda dengan apa label tadi, tulisannya itu adanya di teks ya. Teksnya, tulisan teksnya itu apa? Di sini tulisan bukan caption. Beda tadi ya. Kalau namanya di atas tetap teks 1. Ya. Teks 1 name-nya. Ya. Kalau tulisannya teks ya, teks 1. Jadi misalnya ini mau kita hapus ya, supaya jangan tulisannya muncul teks 1, ya dihapus saja. Ini hapus backspace. Nah, ini misalnya kita mau kecilkan ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Oke, setelah itu saya akan nambahkan label lagi ya. Ya, di sini. Ya. Saya besar gitu. Ya. Ya. Ini captionnya saya hapus saja ya. Ya, saya perbesar dulu, saya ganti dulu hurufnya. Saya perbesar hurufnya jadi 18 misalnya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Oke. Tabel 3 ya, regular oke. 18 ya. Nah, ini captionnya saya buang, jadi nggak tabel 3, saya hapus ya, jadi kosong seperti ini. Berikutnya saya tambahkan command button di sini. Oke, jadi ini nanti ada tombol untuk eksekusi ya. Ya, saya perbesar lagi ke bawah. Kemudian saya buat lagi satu lagi tombol eksekusi, command button juga seperti ini. Ya. Ya. Itu. Nah, ini captionnya saya ganti ya. Kalau di ini tetap dia menggunakan caption ya. Jadi ini caption saya hapus, ganti tulis oke ya. Oke ya. Kemudian ini nanti tombol saya ganti tulisannya menjadi keluar ya. Oke, seperti itu ya. Nah, apa yang mau saya buat di sini programnya, di sini begitu nanti menuliskan nama, dimasukkan namanya, kemudian diklik OK, nama ini akan muncul di label 3 ini ya, akan muncul di label 3. Jadi klik OK, keluar. Kalau klik keluar mati menyelesaikan programnya, keluar ya. Oke, gitu. Nah, gimana caranya? Oke ya, untuk membuatnya kita masukkan codingnya nanti di OK nih ya. Jadi ketika OK, maka perintahnya adalah menginput, nah data yang diinput di text box 1 ini ya, klik OK akan
tercopy datanya, tulisannya masuk ke label 3 ini yang sudah kita siapkan kotaknya. Ya. Oke. Untuk membuatnya, diklik tombol command button 1 ini, ya, klik, kemudian klik 2 kali, maka kita sudah masuk ke kode promnya, ya, pom kodenya. Jadi apa yang mau kita tuliskan, nanti programnya, perintahnya apa, di sini kita tuliskan, ya. Oke, gitu. Nah, di sini kita tuliskan, ya, ketikan, karena kita ketika mengklik ini, kita memerintahkan komputer agar menuliskan, ya, atau mengcopy tulisan yang ada di teks 1 ke label 3. Ya, ingat ini tadi label 1, ini label 2, ini label 3, ya. Oke, caranya kita ketik di sini. Berarti karena label tadi, ketik label 3, ya. Kemudian titik, maka akan muncul pilihan, ya, di sini. Apa saja yang bisa kita pilih. Kita mintanya captionnya. Jadi caption pada label 3, ya, caption. Ini sudah ada captionnya. Ini bisa kita langsung pilih di sini, klik saja, ya. Jadi caption atau tulisan pada label 3 itu sama dengan di teks 1, ya. Teks 1 ini tadi, ya. Jadi kita ambil nanti nilainya ada di sini. Kita tuliskan seperti ini. Teks 1, ya, teks, ya, teksnya, di tulisannya, ya. Ini saya pilih saja simbolnya seperti ini. Jadi caption, ya, ketika mengklik ini, maka caption pada label 3 itu sama dengan teks 1 pada teks, gitu, ya. Oke, coba kita lihat hasilnya, cara hasilnya, ya. Klik saja ini, kemudian di sini ada panah seperti ini, klik start atau run-nya, atau run di sini juga bisa, ya. Start di sini sama saja, ya, seperti ini. Kita masukkan tulisannya, misalnya Ahmad Basuki, ya. Klik OK, maka akan muncul tulisannya Ahmad Basuki, ya. Nah, ketika klik keluar, maka akan selesai. Ini karena dia belum diberi perintah di sini, maka nggak ada reaksi, ya. Kalau ini sudah ada reaksinya tadi, ya. Tutup, ya. Nah, tadi kurang tengah tulisannya, ini tadi, ya, tulisan ini tidak di tengah-tengah, maka bisa kita buat di sini alignmentnya. Kita cari alignment, jadi jangan rata kiri, ya, kita pilih center biar tulisan nanti tengah-tengah, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berikan di sini perintah ketika mengklik ini, maka mengakhiri program, ya. Klik di sini 2 kali, maka di sini private sub command 2, ya. Jadi command ini artinya ini tadi command 2, ya, command atau perintah, ya. Ini tadi perintah 1, command 1, ini command 2. Nah, command 2 ketika diklik apa yang kita inginkan, jadi command 2 klik, ya. Jadi tombol command 2 ini klik, maka yang kita inginkan adalah N, ya. Kita akhiri programnya jadi S, ya, N, gitu, ya. Oke, kita lihat, jalankan programnya, ya, seperti ini. Masukkan Ahmad Basuki, klik OK, ya, keluar Ahmad Basuki, ya, keluar, ya. Ya, tadi sepertinya tulisannya mungkin kurang besar, boleh silakan mau diganti tulisannya.
on tadi, ya, kita buat menjadi 23 ya, agak besar sedikit. Nah, seperti itu ya. Baik, kita coba manfaatkan lagi yang menu berikutnya. Tadi kita sudah gunakan label, teks ya, tombol command button di sini. Kita akan saja memanfaatkan nanti checkbox sama option button ya. Oke, saya besar ini ya. Ini saya masukkan frame-nya di sini biar kelihatan rapi ya, seperti ini ya. Ini nanti bisa ditulis ya, frame-nya bisa diganti, misalnya frame apa di sini ya, sama seperti tadi ya. Ini captionnya frame 1, jadi mau tulisan apa di sini, atau pilihan, atau properti ya, misalnya saya ganti di sini properti ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini berikut saya akan masukkan di sini option ya. Saya tambahkan di sini ya, ini ada option 1 ya. Tambahkan lagi di sini ya, option 2 ya, saya sejajarkan nama. Kemudian saya tambahkan checkbox, checklistnya, check 1 ya. Kemudian saya tambahkan lagi checknya lagi 2 ya. Ini ada 2 check, ada 2 option ya. Kita rapatkan lagi sedikit di sini ya. Jadi ketika yang kita inginkan ya, ketika si user yang menggunakan program ini, ketika mengklik option 1, berubah nanti tulisan di sini label tadi warna merah misalnya, option 2 warna biru ya. Ini saya gantikan saja captionnya, sini kita ganti merah, di sini juga captionnya kita ganti biru. Oke, kemudian ceknya kita ganti menjadi miring ya. Kemudian cek 2 itu kita ganti menjadi tebal. Oke, begitu ya. Jadi ketika orang ngecek di sini ya, ngecek di sini, maka ini akan jadi merah, kemudian ini tulisannya menjadi biru. Kalau cek ini hurufnya berubah menjadi miring, kemudian jadi tebal ya. Baik, sekarang kita masukkan programnya. Jadi di sini ketika cek ini akan berubah ya. Berarti ini kita masukkan codingnya program di sini ya. Ini sudah ada private sub option 1 klik ya. Jadi ketika option 1 klik, apa maunya kita. Nah, karena warna huruf yang kita mau ubah, maka di sini adalah pilihannya menggunakan for color ya. Jadi tadi label 3, kemudian titik, pilih for color. Nah, warna hurufnya ya, klik 2 kali di sini ya. Kemudian sama dengan apa warnanya. Nah, ini untuk warna merah kita gunakan coding seperti ini, PB red ya, begitu. Kemudian untuk yang biru ya, klik 2 kali juga sama seperti ini, tinggal kita copy saja ini biar cepat. Copy ya. Kemudian di sini kita ganti PB blue gitu
ya. Nah, ini untuk apa namanya, option. Nah, sekarang miring, ya, di checklistnya miring, ya. Untuk membuatnya silakan diklik 2 kali. Nah, kita masuk di sini, cek 1 klik, ya. Ini tadi ingat, ya, nama ininya tadi cek 1. Apa yang kita inginkan ketika cek 1, hurufnya berubah menjadi miring, ya. Maka di sini dituliskan, ya, ini karena huruf, jadi kita ketik font label 3 titik font. Nah, fontnya miring, itu adalah font italic, ya. Sini ada pilihannya font italic, ya. Klik 2 kali, sama dengan yes atau false atau true. Jika bernilai benar, maka itu akan dimiringkan, ya. Nah, ketika menilai benar, maka ini harus dicentang di checklist, ya. Kalau dia tidak dihilangkan centangnya, berarti bernilai salah. Nah, ketika menilai salah itu centang, jadi ini akan benar atau salah, ya. Nah, supaya ini maunya kita centang nanti dia yes, ya, berubah, maka kita buat di situ pilihannya ada di checkbox tadi, cek 1 tadi, ya. Jadi di sini cek 1 value, ya, nilainya tadi nih. Jadi kalau misalnya dicentang ini menilai benar yes, maka dia akan miringkan huruf, ya. Nah, ini juga sama seperti tadi, ya. Label 3 titik font. Nah, font bold, ini ada pilihannya font bold, ya. Sama seperti tadi, ya. Cek 2 value, ya. Ini tadi value. Oke, ya. Jadi sudah semuanya kita buat coding programnya di setiap komponen tadi, ya. Ya, coba kita kecilkan saja, ini kita jalankan hasilnya. Ini kita tekan setengah saja biar manis kelihatannya, ya. Oke, ya, jalankan. Oke, kita masukkan tadi namanya Ahmad Sukrinur, misalnya begitu. Klik OK, ya. Ya, tulisan Ahmad Sukrinur. Ini kalau mau dikatakan merah, ya akan berubah jadi warna merah, ya. Biru. Ini miring, tebal. Ingat, ya. Jadi kalau dicek cek ini bisa kita pilih semua atau pilih salah satu, ya. Tapi kalau di option ini nggak bisa sebenarnya. Hanya pilih salah satu saja. Jadi kalau merah, ya merah saja, biru saja. Ya, seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya kalau sudah, ya. Ini saya klik keluar. Saya simpan nama projectnya di sini, file save project as, ya. Saya misal taruhkan saya simpan di D saja, ini, ya. Nah, nanti saya taruh misalnya belajar PB di sini, ya. Sudah saya siapkan formnya. Oke. Nah, di sini nanti formnya nampak apa nama formnya. Jadi misalnya formnya itu saya buat di sini latihan 1, ya. Sip formnya. Kemudian projectnya juga, ya, latihan 1 misalnya, ya. Sip. Oke. Ya, jadi nanti untuk melihat hasilnya, nanti tampilan seperti ini. Saya lihat tadi di D, ya. Tadi ada belajar PB. Nah, sini, ya. Ini ada latihan 1, ya. Formnya ini apa namanya? Latihan 1 coding programnya, ya.
Nah, ini dalam bentuk filenya ya. Ya, demikian untuk materi pertama ini, pengenalan Visual Basic dan komponen-komponennya ya. Kita akan lanjutkan nanti ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.